Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, wa ba'd. Hadirin jamaah Masjid An-Nafi' Dago yang Allah muliakan, para pendengar radio Tarbiyah Sunnah dan radio-radio lain, serta pemirsa beberapa stasiun TV, juga para netizen di mana saja Anda berada. Alhamdulillah kita kembali berjumpa untuk melanjutkan bahasan kitab Fiqih Al-Asma'ul Husna. Selasa yang lalu kita sudah membahas As-Sami', artinya yang maha mendengar, dengan penjelasannya. Sekarang kita masuk ke nama sekaligus sifat yang berikutnya, yaitu Al-Basir, yang maha melihat. Nama Al-Basir diulang di dalam Al-Quran sampai lebih di 40 ayat. Di antaranya surah Asy-Syura 11 menyatakan laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Tidak ada sesuatu pun yang menyerupainya dan dia maha mendengar dan maha basir, maha melihat. Dalam surah An-Nisa 58, innallaha kana sami'an basira. Sesungguhnya Allah maha mendengar dan maha melihat. Kalau ada yang bertanya kenapa yang di atas As-Sami'ul Basir, kalau di sini Sami'an Basira, itu enggak merubah makna. U atau A-nya itu, fathah atau dhammahnya itu urusan ilmu nahu, kaidah nahu. Innallaha kana sami'an basira. Sami'an basira disebut khabar kana, karena ada kana. Jadi sami'an basira, kalau kananya dibuang, innallaha sami'un basirun, itu urusan nahu, urusan tata bahasa. Adapun maknanya sama, maha mendengar, maha melihat. Al-Baqarah 365 menyatakan wallahu bima ta'maluna basir, dan Allah terhadap apa yang kalian lakukan maha melihat. Ali Imran 15 juga menyatakan wallahu basirum bil ibad, dan Allah maha melihat kepada hamba-hambanya. Al-Mulk ayat 19, innahu bikulli syai'in basir. Sungguhnya dia, Allah, terhadap segala sesuatu maha melihat. Asy-Syura 27, innahu bi'ibadihi khabirum basirun. Sungguhnya dia, Allah, terhadap hamba-hambanya maha mengetahui dan maha melihat. Al-Isra 17, wa kafa bi rabbika bidzunubi ibadihi khabiran basira. Dan cukuplah Rabbmu terhadap dosa hamba-hambanya maha mengetahui dan maha melihat. Ini diantara beberapa ayat yang menjelaskan Allah maha basir, maha melihat.
Ayat lainnya lebih dari 40 banyak, tapi beberapa ayat tadi lebih dari cukup bagi kita untuk meyakini bahwa Allah Maha Basir. Apa arti Al-Basir? Makna Al-Basir ay alladhi yara jami'al mubsirat wa yubsira kulla syai'in wa in daqqa wa sawra fayusbiru dhabiban namlatis sauda ala sakhratis samma fil lailatil dhuluma. Al-Basir artinya zat yang melihat seluruh yang bisa dilihat, melihat segala sesuatu pun sekalipun rinci dan kecil. Maka dia melihat semut hitam yang merayap di atas batu hitam dalam keadaan gelap gulita. Semutnya hitam di atas batu hitam di siang hari terang benderang aja bagi kita nggak kelihatannya, samar. Atau semut merah di atas kertas putih tapi malam hari juga nggak kelihatannya. Ini mas semutnya hitam di atas batu hitam dalam keadaan gelap, lebih nggak kelihatan oleh kita. Tapi bagi Allah jelas, tampak, tak ada ya sesuatu pun yang tersembunyi. Dia pun melihat mengalirnya sari-sari makanan di dalam pembuluh darah kita, di dalam otot kita. Dia juga melihat berjalannya atau mengalirnya darah di pembuluh darah kita. Dia juga mengetahui apa yang ada di bawah tanah lapis yang ketujuh. Sebagaimana dia juga melihat apa yang ada di atas langit ketujuh. Maha barokah Allah. Dan dia juga melihat kedipan mata ataupun pengkhianatan setiap lirikan pandangan. Berkata Imam Ibnu Qayyim rahmatullahi alaih dalam kitab Tariqul Hijratain, Al-Basir alladhi likamali basarihi yara tafasila khalqidh dhurrah as-saghirah wa a'dha'iha wa lahmiha wa dammiha wa mukhiha wa uruqiha wa yara dabibaha ala sakhrati samma fil lailati dhuluma. Al-Basir adalah zat yang karena kesempurnaan penglihatannya, dia melihat rincian makhluk yang paling kecil beserta pembuluh darahnya, mukhnya, mukh itu apa, yang cairan yang ada di dalam tulang itu apa? Yang sok dikecrok gening. Sumsumnya, juga keringatnya, binatang aya keringatannya. Dan dia pun melihat rayapan semut hitam di atas batu hitam dalam keadaan gelap gulita. Jadi binatang terkecil yang oleh kita tidak kelihatan seperti kuman, bakteri kan gak kelihatan. Konon katanya itu binatangnya. Itu pasti memiliki struktur dalam tubuhnya. Ada darahnya, ada pembuluh darahnya, ada jantungnya, merenannya. Oleh kita tidak terlihat, tidak terketahui kecuali dengan alat pembesar 1.000.000 kali, mungkin baru kelihatan. Oleh Allah mah terlihat secara jelas. Oleh karena itu, maka makna melihat adalah mampu menjangkau, pandangannya menjangkau segala sesuatu yang tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi baginya. Itu poin pertama. Kedua, berkata muallif, wa mimma yajibul imanu bihi annahu tabaraka wa ta'ala yubsiru bi'ainaini
taliqani bijalalihi wa kamalihi subhanah. Di antara hal yang wajib kita imani adalah bahwa Allah subhanahu wa ta'ala melihat dengan kedua mata. Allah punya dua mata. Dengan makna yang layak bagi kemuliaan dan kesempurnaan Allah. Jangan pakai logika kalau Allah punya mata serupa dong dengan makhluk. Sebab bisa dibalikan. Kalau Allah nggak punya mata, apa nggak serupa dengan makhluk? Ada makhluk yang tidak punya mata? Banyak, malah lebih hina dibandingnya dengan yang punya mata. Ingin menghindarkan Allah dari penyerupaan dengan makhluk, akhirnya ditolak nggak, Allah nggak punya mata. Kalau punya mata menyerupai makhluk. Dengan menolak adanya mata bagi Allah berarti dia sudah menyerupakan Allah dengan makhluk yang tidak punya mata. Tapi dijelaskan nanti ada ayat dan hadis yang sahih Allah punya mata. Kadang memakai dengan lafaz jama, kadang memakai dengan lafaz tasniyah. Tasniyah itu dua. Jadi sesuatu yang wajib kita imani adalah bahwa Allah melihat dengan kedua mata. Dengan makna yang layak bagi kemuliaan dan kesempurnaan Allah. Yang pasti mata Allah berbeda dengan mata makhluk, laisa kamitslihi syai'un. Mata kita dengan mata belalang aja beda. Belalang punya mata? Punya. Gimana ukuran, bentuk dan fungsinya kita tahu. Nggak tahu fungsinya apa tuh. Mobil punya mata. Dua matanya iya di depan. Apa fungsinya? Menerangi. Bentuknya, ukurannya beda. Bahannya beda dengan kita. Makhluk dengan makhluk sudah beda. Apalagi dengan Khaliq. Mata Allah tidak ada yang menyerupai dengan mata siapapun. Tapi wajib kita yakini Allah punya mata karena Allah menjelaskan itu dalam Al-Quran. Di antaranya Surah Tur ayat 48, wasbir li hukmi rabbika fa innaka bi'ayunina. Bersabarlah kamu dalam menjalankan hukum Rabbmu, hukum Allah. Fa innaka bi'ayunina, karena engkau berada dalam pengawasan mata-mata kami. A'yun itu jamak dari al-ain. Ain itu mata. Juga diterangkan dalam surah Al-Qamar 13 dan 14, wa hamalnahu ala dzati alwahin wa dusur tajri bi a'yunina jazaa'an liman kana kufir. Kata Allah, dan kami bawa Nuh ini di atas benda yang memiliki atau terdiri dari papan-papan dan paku-paku. Perahunya papan dan paku. Tajri, perahu itu ngangkleng, berlayar, bi'ayunina, dengan pengawasan mata kami. Jazaan liman kana kufir, sebagai balasan bagi orang yang diingkari. Nabi Nuh maksud diingkari oleh kaumnya ketika mendakwahkan tauhid kepada mereka. Tapi sabar lalu diselamatkan sebagai balasan atas dakwah dan kesabarannya. Umatnya yang durhaka, yang mengingkari, tenggelam semuanya. Dalam ayat ini Allah mengatakan perahu Nabi Nuh itu berlayar dengan pengawasan mata kami. Allah yang menyebut mata. Juga ketika kisah Nabi Musa dalam surah Thaha ayat 39. Kan Fir'aun menerapkan aturan kalau ada bayi laki-laki yang lahir bunuh. Kalau perempuan biarkan. Karena ada ramalan bahwa Fir'aun itu akan digulingkan oleh
laki-laki dari kalangan Bani Israel. Di sebuah pengumuman, ibunda Nabi Musa lagi ngandung, khawatir anaknya laki-laki nanti dibunuh. Ayo borojol teh nyawe lelaki. Apa yang terjadi? Takut dibunuh, akhirnya dihanyutkan ke sungai Nil. Allah menyatakan wa alqaitu 'alaika mahabbatan minni walitusna 'ala 'aini. Jadi ketika dihanyutkan, maka si peti yang membawa bayi Nabi Musa itu kemudian mampir di belakang istana Fir'aun, lalu diambil, lalu dirawat, diangkat sebagai anak. Kata Allah, wa alqaitu 'alaika mahabbatan minni. Aku berikan kepada engkau rasa kasih sayang dari aku, walitusna 'ala 'aini, dan agar kamu terpelihara di bawah pengawasan mataku. Allah yang menyebutkan mataku. Dan banyak lagi ayat lain yang menjelaskan bahwa Allah memiliki mata untuk melihat. Tapi wajib diyakini mata Allah tidak ada yang sama dengan mata makhluk manapun. Bagaimana apa bahannya, bagaimana bentuknya, segimana ukurannya. Makhluk dengan makhluk saja sudah berbeda, sudah tidak sama, apalagi dengan Khaliq. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Kalau dikatakan kalau Allah punya mata sama dengan makhluk, tidak sama sebab matanya berbeda. Kemampuan melihatnya berbeda, cara melihatnya juga berbeda. Ukuran bahannya, bentuknya beda. Tak ada sesuatu pun yang menyerupainya. Makhluk dengan makhluk berbeda, apalagi dengan Allah Azza wa Jalla. Kalau dikatakan lebih baik diingkari Allah enggak punya mata. Kalau punya mata serupa dengan makhluk, sama enggak punya mata juga serupa dengan makhluk. Nih lampu ini enggak punya mata. Batu enggak punya mata. Lebih hina daripada yang punya mata. Jadi bukan begitu cara memahami sifat-sifat Allah Azza wa Jalla, tapi tetapkan apa yang Allah tetapkan sebagai sifat bagi dirinya, tapi diyakini tidak ada yang menyerupai. Hadis yang sahih juga menunjukkan bahwa Allah memiliki dua mata, yaitu ketika Nabi SAW menerangkan sifat-sifat Dajjal Akbar. Dajjal itu kan ada dua jenis, Dajjal Akbar, Dajjal yang sebenarnya yang nanti keluar akhir zaman. Dajjal-dajjal kecil banyak, pendusta, nabi-nabi palsu yang ngaku-ngaku nabi, itu Dajjal itu. Nah, Dajjal besar, Dajjal yang nanti akan keluar di akhir zaman. Sekarang sudah belum keluar. Jadi kalau ada, sudah ada Dajjal di sana, belum, yakini belum. Karena apa? Ada beberapa kejadian fenomena yang luar biasa sebelum keluarnya Dajjal. Tahu nggak kenapa Dajjal keluar? Sebab umat Islam sudah nggak ada lawan. Dunia ini dikuasai oleh umat Islam. Nggak ada lawan dari kalangan sama manusia. Sebelum Dajjal keluar itu akan ada perang besar antara Muslim dan Nasrani di satu pihak melawan agama lain. Seluruh dunia ini. Menanglah Islam dan Nasrani. Kata Nasrani, hidup salib. Kata kaum muslimin, Allahu Akbar. Sentimen agamanya muncul, darah perang dia itu. Menanglah kaum muslimin. Seluruh dunia dikuasai oleh umat Islam. Umat yang lain tunduk, patuh di atas kekuasaan kaum muslimin. Di bawah kekuasaan atau kepemimpinan Imam Mahdi. Imam Mahdi termasuk salah satu fenomena akhir zaman yang pernah kita bahas di Pusdai. Setelah seluruh dunia dikuasai Islam, baru 3 tahun sebelum Dajjal muncul, langit
menahan sepertiga dari curah hujannya. Tanah atau bumi menahan sepertiga dari tumbuh-tumbuhannya. Gersang. 2 tahun sebelum Dajjal muncul, langit menahan 2/3 dari curah hujannya. Dan tanah menahan 2/3 dari tumbuh-tumbuhan. Tambah gersang. Setahun sebelum Dajjal turun, langit menahan seluruh curah hujan. Gak ada satu tetes pun yang turun. Dan bumi menahan seluruh tumbuh-tumbuhan. Gak ada satu tumbuhan pun. Kebayangkan menderitanya, haus, lapar. Kenapa tidak ada hujan lapar? Dan gak ada yang bisa dimakan. Karena kita makan rumput. Tumbuh-tumbuhan. Ini gak ada. Kan ada kambing. Kambing kan makan tumbuh-tumbuhan. Tumbuhan gak ada, kambing mati. Kita makan apa? Kelaparan, kehausan. Dan kaum muslimin cukup bertasbih, bertahmid, bertakbir, mengenyangkan. Setelah setahun gitu muncul Dajjal menawarkan air dan api. Jadi daya godaannya itu luar biasa. Di saat orang kehausan, di saat tidak ada air, ada yang menawarkan air segar. Dan api. Pasti memilih air. Siapa yang memilih air, dia akan menjadi pengikut Dajjal. Itu Dajjal besar. Sudah keluar belum? Semoga kita tidak mengalami. Karena mengalami khawatir kita jadi pengikutnya. Sekarang aja sudah banyak tergoda oleh pengikut Dajjal kecilnya, apalagi oleh Dajjal besar, ya. Semoga kita tidak mengalami. Tapi bukan berarti semoga cepat mati kita, enggak. Semoga masih lama. Betahkan ya hirup teh. Di antara sifat Dajjal adalah pecak. Bahasa Indonesia naon pecak teh? Ini sebelah matanya. Picek. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, innahu a'war wa inna rabbakum laisa bi'awar. Dajjal itu a'war. A'war itu pecak. Sedangkan Allah tidaklah pecak. Kalau tidak pecak berarti memiliki 2 mata. Kenapa disebut begitu? Nabi SAW menekankan Dajjal itu pecak. Sedangkan Allah tidaklah pecak. Karena si Dajjal begitu muncul mengaku sebagai Rabb, sebagai ilah, sebagai Tuhan. Makanya Nabi mewanti-wanti, Dajjal itu pecak, Allah mah tidak pecak. Berarti bohong dia. Tapi banyak yang percaya karena bahasa kita namanya si Dajjal itu sakti mandraguna. Bisa menghidupkan orang yang mati. Bisa memerintahkan langit menurunkan hujan atau tidak. Bisa memerintahkan tanah menumbuhkan tumbuh-tumbuhan atau tidak. Bisa memerintahkan kambing, sapi untuk mengeluarkan susu ataupun tidak. Itu begitu dan nurut. Bisa memerintahkan tanah keluarkan harta simpananmu. Keluar emas perak dari dalam tanah. Bagaimana orang tidak percaya? Nabi mewanti-wanti innahu a'war. Dajjal itu pecak. Wa inna rabbakum laisa bi'awar. Sedangkan Rabbmu tidaklah pecak. Dan hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dengan sanad yang muttafaqun alaih. Berkata mu'alif, tanzihuhu subhanah anil awri dalilun ala thubutil ainaini lahu subhanah alal wajhil laiqi bihi. Di dalam hadis ini Allah disucikan dari sifat a'war. Allah itu tidak awar, tidak pecak. Dan ini menjadi dalil tentang tetapnya 2 mata bagi Allah subhanahu wa ta'ala dengan makna yang layak bagi kemuliaan Allah subhanahu wa ta'ala. Berkata Imam Ibnu Khuzaimah rahimahullahu ta'ala, kata beliau, nahnu naqul,
Li rabbina ainan yubsiru bihima ma tahta thara wa tahta al-ardi as-sabi'ati as-sufla wa ma fis samawati wa ma bainahuma min saghirin wa kabirin la yakhfa alaihi khafiyah fahuwa ta'ala yara ma fi jawfil bihar wa lujajiha kama yara arsyahu alladhi huwa mustawin alaihi. Ini akidah yang dipegang oleh Imam Ibnu Khuzaimah, seorang ulama ahli hadis di kalangan ahlus sunnah. Kata Ibnu Khuzaimah, nahnu naqul, kita berkata bahwa Rabb kita yaitu Allah memiliki dua mata untuk melihat. Dengan kedua mata itu dia melihat seluruh yang ada di alam jagat raya ini. Dan apa yang ada di bawah tanah lapisan ketujuh yang paling bawah. Melihat juga apa yang ada di langit dan apa yang ada di antara langit-langit dan bumi tersebut, baik kecil ataupun besar, tak ada sesuatu pun yang tersembunyi bagi Allah. Dia melihat apa yang ada di dasar lautan dan kegelapannya. Kebayangkan lautan itu konon kedalamannya kiloan meter. Siang malam gak ada bedanya, gelap, matahari gak tembus ke bawah. Tapi apa benda yang ada di sana? Jangankan Allah, binatang yang ada di dasar lautan, mungkin ikan, mungkin binatang lain, bisa melihat di kegelapan. Iya, makhluknya itu, binatangnya bisa melihat. Apalagi Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana dia pun melihat arsy-nya yang dia istiwa di atasnya. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Allah istiwa di atas arsy. Istiwa secara bahasa tegak. Allah tegak di atas arsy dengan makna yang layak bagi kemuliaan Allah. Tentu saja istiwa atau tegaknya Allah di atas arsy tidak sama dengan tegaknya makhluk di atas makhluk lain. Kalau umpamanya tiang tegak, pasti bertumpu di atas fondasi. Tanpa fondasi runtuh. Itu makhluk. Kita tegak di atas tanah, pasti nempel di tanah, tidak mungkin ngalayang. Tiang listrik tegak, pasti itu bertumpu di tanah. Dia tidak hanya tanah, tapi di bawahnya pasti ada fondasi. Dalam dibebaskan hukul matu tigulingnya. Itu makhluk. Allah istiwa di atas arsy, ba'inun min khalqih, terpisah dari makhluknya, tidak nempel. Dan tidak membutuhkan keberadaan arsy untuk bisa tegak di atasnya. Tidak. Tidak berarti arsy-nya lebih besar daripada Allah. Tidak berarti Allah butuh arsy. Tidak berarti Allah menempel di arsy. Tidak berarti kalau arsy-nya hancur Allahnya jatuh. Ya enggak, itu mah berarti menyerupakan istiwanya Allah di atas arsy dengan istiwanya makhluk di atas benda lain, kan gitu. Tidak, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Jadi Allah istiwa di atas arsy dan melihat arsy serta seluruh alam. Mengetahui setelah Allah menciptakan langit dan bumi, tsumma stawa 'alal arsy. Lalu Allah menyatakan, ya'lamu ma yaliju fil ard wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas sama wa ma ya'ruju fiha. Walaupun Allah ada di atas arsy, Allah tahu apa yang masuk ke dalam tanah, apa yang keluar dari tanah, apa yang turun dari langit, apa yang naik ke langit. Allah tahu semuanya. Inilah penjelasan maha melihatnya Allah dengan kedua matanya. Maka dari keyakinan terhadap nama yang agung ini lahir beberapa efek positif bagi makhluk.
Berupa apa? Makhluk ini akan tunduk, merendah, selalu merasa diawasi, karena Allah Maha melihat. Lalu dia termotivasi untuk berbuat kebaikan, kemudian dia ihsan dalam beribadah. Ihsan dalam beribadah kan disebutkan dalam hadis, an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarah fa innahu yarak. Ihsan ini khusus kepada Allah ya, bukan kepada makhluk. Enggak boleh saya ihsan kepada Nabi Muhammad SAW, syirik nanti. Karena apa? Ihsan itu beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya. Kalau engkau tidak melihatnya, dia melihatmu. Itu ihsan. Ihsan itu ibadah. Dengan kualitas ibadah yang paling puncak, ihsan itu tingkatan agama di atas Islam dan iman. Nah, di hari Jumat kita sudah memasuki poin ini kan. Hadis Jibril ya. Level agama terendah adalah Islam, di atas itu iman, di atas itu ihsan. Ihsan ini terbaik, lebih baik dibanding iman dan Islam. Karena ihsan adalah puncak kualitas ibadah. Ihsan an ta'budallah ka'annaka tarah. Ihsan itu engkau ibadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya. Kekhusyuannya luar biasa, khusyuk. Seolah-olah kita melihat Allah. Fa illam takun tarah, kalau engkau tidak melihat, Allah yang melihatmu. Selain kita khusyuk juga selalu merasa diawasi, muraqabah. Itu ihsan. Hanya kepada Allah. Jangan terapkan saya ihsan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Musyrik itu. Karena berarti ibadah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, lahirlah ihsan dalam beribadah. Artinya kualitas ibadahnya mencapai puncak, dan karena merasa diawasi dia berupaya menjauhi dosa dan maksiat. Itu efek dari meyakini sifat al-basir bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka kata muallif, siapa orang yang memperhatikan ayat-ayat yang ada dalam Al-Qur'anul Karim, pasti dia mengetahui bahwa ayat-ayat itu banyak yang ditutup oleh nama ini Al-Basir. Lebih dari 44 ayat. Kita berikan beberapa contoh. Dalam surah Al-Hajj 61, ketika Allah menerangkan, Allah mengatur pergantian siang dan malam, lalu ditutup dengan Allah Maha melihat. Allah berfirman, "Dzalika bi anna Allah yulijul laila fin nahar wa yulijun nahara fil lail wa anna Allah sami'un basir." Yang demikian itu karena Allah lah yang memasukkan malam ke dalam siang dan memasukkan siang ke dalam malam, dan Allah Maha mendengar dan Maha melihat. Apa hubungannya mengatur siang malam dengan Maha melihat? Kata muallif, wa hadza yaqtadi sam'uhu li jami' aswati ma sakana fil laili wan nahar wa basaruhu bi harakatihim ala ikhtilafil awqat wa tabayunil halat. Ayat ini menjelaskan bahwa pendengarannya mencakup seluruh suara baik siang ataupun malam. Dan penglihatannya pun mencakup seluruh gerakan dalam waktu yang berbeda dan keadaan yang juga berbeda. Di malam hari orang-orang tidur, tidak mengetahui apa yang terjadi di luar. Padahal di malam hari banyak pergerakan. Bangsat merenya, perampok gitu. Ronda, satpam, binatang-binatang banyak bergerak. Keadaannya berbeda, waktunya berbeda. Allah Maha melihat semuanya.
Di saat semua orang terlelap, Allah melihat semua dan mengetahui. Di saat orang tertidur tidak melihat, tidak mendengar, Allah tetap maha mendengar dan maha melihat. Atau jangankan begitunya, kita ada nyopir mobil. Apakah terus pandangan lurus ke depan, tidak lihat kiri kanan belakang? Enggak. Kita lihat kiri kanan lewat spion, kita lihat belakang lewat spion juga, kan gitu ya? Mengontrol jangan sampai badan mobil kita nyenggol orang, nyenggol motor, nyenggol mobil atau jaraknya jangan terlalu dekat, kan gitu ya? Jangan sampai ada masalah terhadap mobil kita atau masalah yang disebabkan oleh mobil kita ketika kita nyetir begitu. Allah mengatur pergantian siang dan malam, memasukkan malam ke siang, memasukkan siang ke malam dengan mengontrol seluruhnya. Jangan sampai ada masalah. Jangan sampai terjadi di luar yang direncanakan. Semua terdengar, semua terlihat, semua termonitor, semuanya terkontrol. Makanya ditutup dengan Sami'un Basir. Allah mendengar, Allah melihat. Lihat ketika Allah membagi-bagi rizki. Allah memberikan rizki kepada orang sebatas pemberian yang maslahat bagi orang itu. Kalau tidak maslahat, yang akan dikasih. Jangankan Allah, kita aja. Umpama kita punya anak, belum TK, masih balita, mau jajan. Jajan apa nak? Jajan anu lah paling juga. Saya nggak mau nyebut merek. Disangka promo, dibayar ente. Permen, kan permen bukan mereknya. Atau cilok, atau cirambai. Cirambai teh cai, aci, rambai. Ramalan bayina mah ngambai lah, lupa lah. Cirambai. Paling 1.000 2.000. Berapa kita kasih? Apa kasih 100.000 selembar? Enggak, madarat bagi dia. Nanti cilok 100.000 dikasih 2. Tidak maslahat, madarat, ya. Apalagi Allah Azza wa Jalla. Allah berfirman, "Walau basatallahu rizqa li ibadihi labaghaw fil ard. Walakin yunazzilu biqadarin ma yasha, innahu bi ibadihi khabirum basir." Coba lihat. Bagi ikhwan akhwat yang merasa rezekinya seret, Allah yang ngatur demi kemaslahatan antum semua. Kalau diberi banyak melebihi kadar yang maslahat sesuai dengan keinginan sang peminta, madarat. Maka Allah tidak kasih. Lihat, seandainya Allah membukakan rizki kepada hamba-hamba, dibuka. Mau berapa saya butuh 5 miliar, bro, dikasih 5 miliar. Apa yang terjadi? Labaghaw fil ard. Niscaya manusia itu akan berbuat durhaka di muka bumi. Betapa banyaknya orang yang ketika seret ekonomi, bangun malam, tahajud, saum Senin Kamis, baca Quran, setiap ada pengajian pasti hadir gitu ya. Lalu karena ekonominya seret, banyak meminta. Ketika Allah kasih dengan jumlah sesuai bahkan melebihi dari apa yang diinginkan, wah, dia terlena dengan hartanya. Berhentilah tahajud, berhentilah saum Senin Kamis. Aduh, rek saum Senin Kamis saya lebar kuliner itu uang banyak itunya, mau apa lagi atuh? Uang kalau bukan untuk dibelikan jajanan yang diinginkan, itu si montong lagi promo, kan gitu. Uang ada, untuk apa lagi?
Ada pengajian mending shopping, uang ada. Nanti kalau udah kere ngaji lagi. La baghaw fil ard. Seandainya Allah bukakan pintu rezeki kepada hamba, pasti mereka berbuat durhaka di muka bumi. Walakin akan tapi yunazzilu biqadari may yasha. Allah turunkan rizki dengan kadar yang Allah kehendaki. Setelah Allah menjelaskan Allah ngatur rizki, Allah mengatakan innahu biibadi khabirum basir. Allah terhadap hamba-hambanya maha mengetahui dan maha melihat. Melihat siapa yang layak diberi rizki banyak, siapa yang layak diberi rizki ala kadarnya dulu. Kalau diberi banyak itu akan madarat, dia bisa durhaka, dia bisa terlena, dia bisa berhenti ibadah karena terlena dengan kekayaan yang diberikan. Allah melihat itu. Coba lihat penjelasan mu'alif setelah mengutip ayat ini. Kata Allah, mudabbihan bidzalika annahu subhanah basirun bi ahwali ibadi khabirun biha basirun bima yastahiqqul hidayah mimman la yastahiqquha basirun biman yasluhu haluhu bil ghina wal mal wa biman yufsidu haluhu bidzalik. Kata muallif, Allah menutup ayatnya bahwa Allah Maha melihat. Ini untuk memberikan peringatan bahwa Allah melihat keadaan hamba-hambanya, mengetahui hamba-hambanya, melihat siapa yang berhak memperoleh hidayah dan siapa yang tidak, melihat siapa yang layak untuk diberikan kekayaan dan harta dan siapa orang yang akan rusak apabila diberikan kekayaan dan harta. Sama dengan surah Al-Isra ayat 30, inna rabbaka yabsutu rizqa liman yasha'u wa yaqdir innahu kana biibadihi khabiran basira. Sesungguhnya Allah membukakan rizki kepada orang yang Allah kehendaki dan ditakar kadarnya. Tidak sejumlah yang diinginkan oleh hamba, enggak. Tapi sejumlah yang Allah kehendaki yang apabila diberikan maslahat bagi hamba itu. Ini orang mintanya 1 miliar, saya kasih aja 10 juta. Dengan 10 juta maslahat dia. Tidak lalai dari ibadah. Kalau diberi 1 miliar, wah bisa lalai itu. Tidak maslahat. Allah lebih tahu kualitas kita dalam mengelola dan memanage harta ini. Juga dalam surah At-Taghabun ayat 2 Allah berfirman, "Walladzi khalaqakum faminkum kafir wa minkum mu'min wallahu bima ta'maluna basir." Allah lah yang telah menciptakan kalian. Di antara kalian ada yang kafir. Di antara kalian ada yang mukmin. Lalu Allah menutup ayatnya dengan Allah terhadap apa saja yang kalian lakukan maha melihat. Apa korelasinya? Hubungannya antara Allah maha melihat dengan kafir dan mukminnya manusia. Berkata mu'alif, basirun bis-solihi wal-thalih wal mu'min wal kafir wa yajzi kullam bima yastahiqqa. Maknanya Allah melihat siapa yang soleh, siapa yang salah, siapa yang mukmin, siapa yang kafir, dan Allah akan memberikan balasan yang setimpal dengan kondisinya masing-masing. Jadi Allah beri pilihan mau kafir mau enggak, tapi awas ya, tak gitu. Mau mukmin, oh bagus itu. Nanti akan diberikan reward atas keimanannya. Yang kafir ada ancaman, yang mukmin ada janji. Pilih mana terserah. Karena Allah maha melihat semuanya itu. Juga Allah menutup
Dalam surah Fussilat ayat 40. Ayat ini ditutup dengan Bashir. Allah menyatakan innal ladzina yulhiduna fi ayatina la yakhfauna 'alaina afaman yulqa fin nari khairun amma ya'ti aminan yaumal qiyamah i'malu ma syi'tum innahu bima ta'maluna basir. Sungguhnya orang-orang yang durhaka tentang ayat-ayat kami, itu mereka tidak tersembunyi sedikit pun atas pandangan kami. Apakah orang yang dilemparkan ke dalam neraka lebih baik, ataukah orang yang datang dalam keadaan aman pada hari kiamat? Jadi nanti ada dua tipikal orang. Nanti di akhirat akan ada orang yang dimasukkan ke dalam neraka, ada juga aman. Ada juga yang aman dari neraka masuk surga. Pilih. Kata Allah, i'malu masyi'tum. Silakan kamu beramal sekehendak kamu. Tapi ingat, Allah Maha mengetahui terhadap apapun apa yang kamu lakukan. Apapun yang kamu lakukan, Allah melihat dan akan membalas. Mau durhaka mangga, mau iman mangga. Konsekuensinya kalau durhaka dilempar ke dalam neraka, kalau mau selamat maka iman. Silakan pilihan di tangan kalian. Juga Allah menutup surah Ghafir 56 tentang orang-orang yang mendebat ayat-ayat Allah tanpa ilmu. Maksudnya tanpa ilmu, murni ra'yu, akal fikiran. Ingat, akal fikiran bukanlah ilmu. Akal fikiran ini wadah, kosong melompong. Wadah ini harus diisi oleh ilmu. Setelah akal diisi oleh ilmu, lalu ilmu yang ada di akal inilah yang bisa memahami sesuatu. Jadi alat untuk memahami apapun ilmu, bukan akal, bukan otak. Contoh, kita punya akal, masing-masing kita punya akal. Terus ketika kita punya motor mogok, apakah kita bisa memperbaiki dengan akal kita? Tidak. Padahal kita punya akal. Siapa yang bisa memperbaikinya? Montir. Kenapa montir bisa? Bukankah akal kita dengan akal dia sama-sama berakal? Iya. Bedanya akal dia dipenuhi ilmu tentang ilmu permesinan, kita enggak. Ketika dia membongkar, ilmunya yang berfungsi, bukan akalnya, bukan otaknya, bukan ro'yunya, ilmunya yang ada tersimpan di akalnya. Dia gampang membuka, dia gampang menemukan masalahnya, dia gampang memperbaiki dan gampang masangnya. Jegur hurung deui. Kalau kita nggak pernah belajar mesin, ada akal mesin kemudian rusak dibongkar, bisa ngebongkarnya? Bisa, walaupun dengan susah payah. Bisa tahu penyebabnya? Nah, ini tidak. Bisa masangnya lagi? Tidak, gitu ya. Kumaha masangna geus ucutan kieu. Hancur itu. Hanya berbekal ro'yu, akal, otak, tapi nggak berbekal ilmu, ya. Tidak diisi oleh ilmu. Akibatnya hancur. Ada orang yang mendebat ayat Allah dengan akal, dengan ro'yu tanpa ilmu. Ngaco. Saya pernah konsultasi ke dokter, nganter seseorang yang punya masalah syaraf, epilepsi dia. Terus saya bilang, dok ini bukan begini, begitu, begini, begitu, kata dokter. Kalau kesini mah bersikaplah sebagai pasien, jangan sampai pasien jadi dokter, dokter dipapatahan ku pasien. Saya bilang, atuh diskusi, lamun diskusi mah dokter dengan dokter yang keilmuannya selevel,
Itunya ada forumnya. Ini mah bukan forum diskusi loh. Forum berobat. Itu harus ada di di tempat-tempat diskusi ilmiah, ada tempat khusus, bukan di sini. Harus tahu diri lah kalau sebagai pasien, makanya jangan ke dokter mendebat. Dokter dalam ilmu kesehatan hanya dengan royo dokter seri rek di layanan sarwa gelona gitu ya. Tidak dilayani jengkel. Akhirnya ngomong, ini pasiennya siapa, dokternya siapa, kan gitu. Dalam masalah agama seperti ada tipikal orang seperti Allah menyatakan innal ladzina yujadiluna fi ayatillahi bighairi sultanin atahum in fi sudurihim illa kibrum ma hum bibalighi fasta'idz billah innahu huwas sami'ul basir. Kata Allah, sungguhnya orang-orang yang mendebat ayat-ayat Allah tanpa ilmu yang Allah berikan kepada mereka, hanya berbekal ro'yu, akal. In fi sudurihim illa kibr. Di dalam hati mereka tidak ada yang lain kecuali ingin menjadi orang besar. Mahum bibali, tapi mereka tidak bisa mencapainya. Karena perangkat perbekalan yang dibutuhkan untuk menjadi orang besar berupa ilmu nggak punya. Hanya berbekal akal, ro'yu, otak. Otaknya kosong dari ilmu. Kata Allah, mintalah perlindungan kepada Allah karena Dia Maha mendengar dan Maha mengetahui. Melihat. Maha mendengar dan melihat. Kenapa ayat ini ditutup dengan Maha mendengar dan Maha melihat? Dijelaskan oleh muallif di sini, ay as-sami' li jamil aswat ala ikhtilafiha. Al-basir bi jamil mar'iyat bi ayyi mahallin wa mawdu'in wa zamanin kanat. Wa min dzalika ru'yatuhu wa ittila'uhu ala ma yujadilu fi ayatihi liyubtilaha wa huwa amrun la yatimmu lahum wa laysu bibalighi. Maksudnya Allah mendengar seluruh suara dengan beragam suara. Suara-suara kan beda, suara orang, suara binatang, binatang juga berbeda satu sama lain. Bahasanya juga beda. Allah mengerti seluruh bahasa dari seluruh suara dari seluruh makhluk. Kalau umpanya ayam kongkorongok, Allah tahu maksudnya, faham. Kita mah nggak tahu. Apakah kongkorong teh ketawa atau menangis, menjerit atau ngagorok, kita nggak tahu. Dan Maha melihat seluruh benda yang terlihat dalam keadaan bagaimanapun, di tempat manapun, di waktu kapanpun. Termasuk di antaranya adalah Allah melihat semua orang yang mendebat ayat-ayat Allah untuk membatalkannya. Tapi mereka tidak memiliki kemampuan untuk membatalkan ayat-ayat Allah tersebut. Allah tahu. Juga Allah menutup dalam surah Ghafir ayat 20. Allah berfirman, wallahu yaqdi bil haqq walladzina yad'una min duni la yaqduna bisyai innallaha huwas samiul basir. Allah menetapkan dengan kebenaran. Dan orang-orang yang mereka seluk selain Allah tidak bisa menetapkan sesuatu pun. Berhala-berhala yang mereka sembah tidak bisa berbuat apa-apa. Allah Maha mendengar dan Maha melihat. Di dalam ayat ini terkandung dalil bahwa ibadah adalah hak bagi zat yang Maha mendengar dan Maha melihat. Yang sempurna pendengaran dan penglihatannya itu Allah. Adapun berhala-berhala tidaklah layak untuk disembah karena mereka tidak melihat, tidak mendengar. Oleh karena itu berkata Ibrahim kepada bapaknya, ya abati lima ta'budu
ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni anka syai'a. Hai Bapakku, kenapa engkau menyembah sesuatu yang tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, dan tidak bisa memberi manfaat sedikit pun kepadamu? Jadi diperbandingkan antara berhala yang mereka sembah dengan Allah, lalu menyebut dua sifat tentang Allah, mendengar dan melihat. Berhala mah tidak mendengar, tidak melihat. Juga dalam surah An-Nisa 58 Allah menyatakan, Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil 'adl. Innallaha ni'imma ya'idukum bih innallaha kana sami'an basira. Sungguhnya Allah memerintahkan kalian agar kalian menunaikan amanat-amanat kepada yang berhak menerimanya. Dan apabila kalian menetapkan hukum antara manusia, hendaklah menetapkan hukum dengan adil. Innallaha ni'imma ya'idukum bi. Allah benar-benar memberikan pelajaran kepada kalian dengan hal itu, dan Allah Maha mendengar dan Maha melihat. Di dalam ayat ini terkandung pujian dari Allah kepada perintah dan larangan yang mencakup kemaslahatan dua negeri dunia akhirat dan mencegah kemadaratan di kedua negeri tersebut. Kenapa? Karena pembuat syariat tersebut adalah yang Maha mendengar dan Maha melihat. Yang tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi bagi dirinya, yang mengetahui apa yang maslahat bagi hamba-hambanya dan apa yang tidak diketahui oleh hamba-hambanya. Dan banyak lagi penjelasan yang lain baik dalam ayat ataupun hadis yang menjelaskan tentang makna dari Al-Basir bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada satu kutipan dari Imam Ibn Rajab di bait akhir dari penjelasan bab ini. Kata Imam Ibn Rajab, rawada rajulun imra'atan fi falahil lailan fa'abat faqala laha ma yarana illa al-kawakib. Qalat fa'aina mukawwiku fa'aina mukawwik kaukaba yuka mukawkibu fa'aina mukawkibuha ay ala yarana. Qala ta'ala alam ya'lam bi anna allaha yara. Kata Imam Ibn Rajab, ada seorang lelaki merayu seorang wanita di sebuah padang pasir malam hari, nggak ada orang, sepi. Rayuan gombalnya keluar tuh, mengajak berbuat maksiat, mumpung cuma kita berdua. Wanita itu enggan, menolak. Bukan enggan menolak, tidak mau alias menolak. Kata si laki-laki tukang gombal tadi, ma yarona illal kawakib. Tidak ada yang bisa melihat kita kecuali cuma bintang. Bintang kan nggak usil, nggak comelnya. Mau ngagarewahkeun ka urang. Apa kata si perempuan itu? Lalu di mana sang pencipta bintang? Di mana sang pengatur bintang? Bukankah dia melihat kita? Jadi si wanita ini menolak karena merasa Allah selalu melihat mereka. Lalu dikutiplah ayat alam ya'lam bi annallaha yara. Apakah manusia tidak tahu bahwa Allah Maha melihat? Jadi dengan meyakini Allah Maha melihat, itu sudah menjadi pengerem bagi manusia untuk menghindarkan diri dari dosa dan maksiat walaupun tak ada orang yang melihat. Tapi Allah selalu mengawasi kita, ya. Inilah penjelasan tentang Al-Basir, cukup sampai di sini.
Dan kita masih punya sisa waktu beberapa menit untuk bertanya jawab. Apabila ada pertanyaan dipersilakan. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Ya. Pertanyaan pertama. Apakah ada keutamaan menyatukan sifat basir dengan sifat Allah lainnya seperti Sami'ul Basir, Khabirum Basir, dan lainnya seperti keutamaan menyandingkan dua sifat Al-Hayyu dan Al-Qayyum? Ya, tentu saja ada. Karena disebutnya sifat Allah lebih dari satu memberikan makna yang lebih terhadap diri kita atau pemahaman kita. Allah tidak hanya melihat tapi juga mendengar. Sebab sangat mungkin kalau kita meyakini Allah melihat tapi tidak mendengar, cukup dengan omongan saja agar tidak terdengar tapi tidak berbuat apa-apa. Atau hanya mendengar tapi tidak melihat, cukup dengan berbuat tanpa harus bersuara agar bisa lolos dari pengawasan Allah. Tapi ketika mengetahui Allah mendengar dan melihat, maka apapun yang kita lakukan didengar dan juga dilihat. Jadi memberi efek yang lebih kepada kita. Bagaimana pendapat Ustadz tentang air bulan atau matahari? Air yang dijemur di bawah sinar bulan atau matahari dengan ditempeli sigil. Naon sigil teh? Gambar simbol kekuatan atau kekayaan untuk membantu kita agar lebih kuat dalam menghadapi kehidupan. Ini mah khurafat masuknya ya. Mungkin salah satu di antara praktek perdukunan juga. Ada nggak penjelasan ilmiah? Air yang dijemur di bawah sinar bulan atau sinar matahari lalu ditempeli sigil itu, ternyata air itu berubah keadaannya menjadi mengandung zat-zat tertentu yang bila diminum zatnya itu bermanfaat bagi tubuh. Atau mungkin struktur molekulnya berbeda. Yang tadinya biasa menjadi heksagonal atau apa yang paling bagus strukturnya tuh. Lalu begitu diminum mempengaruhi kondisi tubuh kita menjadi baik. Kalau ada penjelasan ilmiah seperti itu, mangga silakan lakukan. Kalau tidak ada, berarti itu sama dengan tatoyur atau disebutnya dengan tasya'um. Artinya menimbulkan atau mengaitkan keuntungan atau kerugian dengan sesuatu yang tidak ada penjelasan secara ilmiah. Sama dengan umpamanya kalau ada kupu-kupu tandanya mau ada tamu. Ada penjelasan ilmiahnya. Oh, kalau umpamanya ada burung menclok di atas rumah kita, tandanya kita akan rugi kalau bepergian. Akhirnya nggak jadi bepergiannya. Mengaitkan antara burung dengan nasib kita yang tidak ada hubungannya, itu tatayur, itu tasya'um, itu tidak boleh. Nah, termasuk umpamanya air dijemur di matahari. Coba periksa secara ilmiah, ngandung apa dia? Bagus nggak untuk tubuh? Saya belum pernah mendengar ada penjelasan dokter. Kalau mau hilang umpamanya kolesterol, kalau mau turun tensi, kalau mau turun kadar gula, minum air yang dijemur. Karena air yang dijemur mengandung ini. Nggak ada.
Yang pernah ada adalah berjemur ya di jam tertentu itu mengandung vitamin D. Itu bagus, iya itu mah ada, silakan. Bukan tatayur, bukan tasya'um, bukan tafaul, itu bagus. Ada penjelasan ilmiahnya. Jadi saya nggak tahu apakah ada penjelasan ilmiah air bulan atau air matahari, wallahu a'lam. Ustaz, saya LDR dengan suami. Oleh karena itu saya merasa iman saya naik turun. Turunnya lebih sering karena tidak ada yang bimbing saya secara langsung. Bagaimana pendapat Ustaz? Ya gitu weh. Kumaha deui atuh. Kenapa nggak ikut ke suami? Di mana suami? Apa bisa tinggal bareng gitu? Mas apa di luar kota sedang tugas atau belajar sekian tahun, bisa nggak ikut serumah di sana? Kalau keluar negeri umpah ada tugas setahun 2 tahun, saya pikir bisa ikut ke sana ya. Atau umpah suaminya itu kuliah di Madinah, istrinya ditinggal di sini LDR dan belum memungkinkan untuk ikut karena saya tahu kondisi di sana gimana. Akhirnya ya sementara LDR ya sabar aja tuh, kumaha deui ya. Teruslah komunikasi visi, kan sekarang bisa video call setiap saat. Cari aja wifi gratis gitu. Sabar aja. Ulama mengkafirkan pendapat yang menyamakan Allah dengan makhluk seperti punya tangan dan lain-lain. Ulama mana? Yang menyatakan Allah punya tangan itu Allah dalam Al-Quran. Lihat surah Al-Fat ayat 10. Yadullahi fawqa aydihim. Tangan Allah di atas tangan mereka. Banyak ayat yang menyatakan Allah punya tangan. Lalu oleh ulama dikafirkan. Ulama mana? Dalam kitab apa? Ulama Ahlus Sunnah menyatakan Allah punya tangan. Iya, karena ayat dan hadis menyatakan demikian. Masa diingkari? Tapi bagaimana dengan pemahaman yang menolak sifat-sifat Allah seperti melihat, marah, punya tangan, mata, dan lain-lain? Apakah itu bukan kafir? Kenapa jarang ulama memfatwakannya sebagai kafir? Ya, ulama Ahlus Sunnah menetapkan Allah punya tangan, punya mata, punya betis. Karena Allah menetapkan itu dalam Al-Quran dan hadis. Ayat tentang mata Allah tadi sudah diterangkan. Ayat tentang tangan Allah juga sudah. Seperti umpamanya berkata Yahudi, yadullahi maghlulah, tangan Allah terbelenggu. Oleh Allah diingkari. Bukan diingkari tangannya tapi terbelenggunya. Allah menyatakan bal yadahu mabsutatan. Bahkan kedua tangan Allah terbuka. Allah mengingkari terbelenggunya tapi mengakui ya Allah punya 2 tangan. Itu ayat. Hadis lebih banyak lagi. Allah punya betis. Allah menyatakan yauma yukshafu an saqin wa yud'auna ila sujudi fala yastati'un. Di hari kiamat nanti Allah menyingkapkan betisnya. Lalu semua makhluk disuruh untuk sujud, tapi mereka tidak mampu sujud. Al-Quran itu, ya, ketika Allah berfirman, yauma naqulu lil jahannama halim talati, wa taqulu hal min mazid. Ketika kami berkata kepada neraka jahanam, kamu sudah penuh. Kata neraka, masih ada tambahan enggak? Jadi ketika semua ahli neraka dimasukin ke dalam neraka, semua sudah enggak ada yang tersisa. Kata Allah, kamu sudah penuh. Malah nantang, masih ada tambahan enggak? Hal mim mazid. Akhirnya Allah memasukkan sebelah kakinya ke dalam neraka, lalu neraka bilang, cukup ya Allah. Kakinya. Itu nas, ayat dan hadis yang sahih, masa mau diingkari? Gitu ya. Oh, kalau
Allah punya tangan, kaki, mata serupa dengan makhluk. Balikin, kalau nggak punya kaki, tangan atau mata nggak serupa dengan makhluk. Ada makhluk yang nggak punya kaki, tangan dan mata banyak, lebih hina. Jadi bukan begitu memahami sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Tapi ada tapinya. Karena mereka mentakwil tidak dikafirkan. Karena yang mereka ingkari bukan ayatnya, bukan hadisnya. Ayatnya, hadisnya mereka yakini. Ini ayat firman Allah, ini hadis sabda Nabi SAW yang sahih. Dia diyakini. Iman. Cuma mereka mentakwil maknanya kepada makna lain. Lalu dianggap itu hanya penyimpangan dalam masalah tauhid asma wa sifat. Kalau mereka mengkafirkan ahlus sunnah, yang menyatakan Allah punya mata, punya kaki, punya tangan, kafir karena dianggap menyerupakan dengan makhluk. Langsung tuh. Jadi siapa yang takfiri? Siapa yang es krim? Yang eksim? Yang radikal apa? Es krim? Ekstrim. Siapa yang ekstrim? Siapa yang radikal? Siapa yang intoleran, ya? Bagaimana hukum ketika kita berdoa lalu disertakan nama-nama Allah, contoh ya Allah, ya Muhaimin? Boleh, asal Muhaiminnya nama Allah ya, bukan politikus. Bagus. Namun ya Muhaimin itu kan malah mengingatkan kepada nama orang yang bernama Muhaimin, bukan nama. Pikiran kita jangan ke sana, tetap kepada Allah. Apa itu merusak kehusuan berdoa? Iya, kalau ingatannya ingat ke si anu, iya, ya. Merusak kehusuan berdoa. Terakhir ya, jangan ada lagi. 5 surat. Afan izin bertanya tentang setiap muslim yang dijamin masuk surga ketika hatinya ada kalimat tauhid. Walaupun harus dicuci dulu di neraka karena kemaksiatan yang telah dilakukan yang tidak sempat ditobati. Yang mau ana tanyakan, bagaimana status orang muslim seperti pelaku riba yang tidak tobat sebelum wafat. Padahal dia bertauhid, rajin sholat 5 waktu, bahkan di awal waktu. Sedang dalam Quran, Al-Baqarah, pelaku riba kekal dalam neraka. Ya, ayat dan hadis yang menjelaskan kekal dalam neraka atau tidak akan pernah masuk surga untuk perbuatan-perbuatan tertentu seperti la yadkhulul jannah qati'ur rahim, la yadkhulul jannah an-nummam, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin. Nggak akan masuk surga orang yang memutuskan silaturahmi, nggak akan masuk surga orang yang mengadu domba, nggak akan masuk surga orang yang punya takabur dan seterusnya. Apakah kekal dalam neraka? Termasuk orang yang membunuh secara sengaja, kekal dalam neraka. Orang yang makan riba, kekal dalam neraka. Ya, itu ayat dan hadis yang senada dengan itu banyak. Oleh para ulama dibagi kepada 2 penjelasan. Pertama, iya kekal dalam neraka selama-lamanya karena mereka kafir keluar dari Islam bila, ada bilanya nih, menganggap halal terhadap semua perbuatan tadi. Menganggap halal terhadap apa yang Allah haramkan kufur, walaupun tidak melakukannya. Bagi saya sih zina itu halal-halal saja asal suka sama suka. Tapi saya nggak suka, bisi AIDS. Tapi saya nggak mau melakukan. Dia tidak melakukan, tapi menghalalkan, dia kafir. Adapun yang berbuat zina, tapi meyakini itu haram dan dia berdosa, dan ingin taubat, dia muslim, tapi muslim yang berdosa besar. Karena apa? Karena dia tidak menghalalkan yang haram, dia tetap mengharamkan. Adapun yang menghalalkan walaupun tidak berbuat, kufur dia. Ya. Jadi orang yang
menghalalkan riba, menghalalkan membunuh, menghalalkan memutuskan silaturahmi, mengadu domba, menganggap halal, memiliki rasa sombong dan seterusnya, iya, mereka selama-lamanya kekal. Itu pertama. Yang kedua, tidak akan masuk surga langsung. Pertama kali dihisab masuk surga, enggak. Tapi mereka akan diazab dulu di dalam neraka sesuai dengan kadar dosa yang tersisa ya. Mohon penjelasan memahami atau korelasi Al-Quran dan hadis di atas di satu sisi akan masuk surga walaupun sebesar biji dzarrah keimanan, di sisi lain seorang seperti pelaku riba. Udah tadi ya. Cukup ya sampai di sini. Insyaallah kita jumpa lagi Selasa yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.